Pada kesempatan ini yuk kita belajar mengenal apa itu AI atau Artificial Intelligence. AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Tujuan diciptakannya AI adalah untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia, seperti cara learning atau belajar, reasoning atau melakukan penalaran, decision making atau mengambil keputusan, dan self-correction atau mengoreksi diri. Konsep AI dari fase periode dahulu hingga sekarang. Dimulai tahun 1978, konsep AI adalah thinking humanly atau bisa berpikir seperti manusia. Lalu tahun 1990 AI harus bisa acting humanly atau bertindak seperti manusia. Hingga 1992 AI harus dapat berpikir logis dan rasional atau thinking rationally. Dan pada tahun 1998 konsep AI harus acting rationally atau AI harus juga bisa bertindak sesuai rasional atau logika. Bagaimana cara kerja AI? AI bekerja dengan memanfaatkan data yang diinput untuk dipelajari. AI akan mengidentifikasi data, menganalisis pola dan hubungan antar data, lalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang ia pelajari. Semakin banyak berlatih dengan big data, kemampuan AI juga akan semakin meningkat. Ada beberapa golongan AI berdasarkan kapabilitasnya. AI lemah atau narrow AI adalah AI yang dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Alexa. Mereka sangat mahir dalam memahami dan menanggapi perintah suara, tetapi tidak memiliki pemahaman atau kemampuan di luar tugas yang telah ditentukan. Kelebihannya, efisien dalam tugas spesifik, cepat dan akurat. Kekurangannya, tidak bisa melakukan tugas di luar lingkup yang telah ditentukan, terbatas pada algoritma yang telah diprogram. AI kuat atau General AI adalah konsep AI yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan pada berbagai tugas. AI ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan karena menciptakan mesin yang bisa meniru kecerdasan manusia secara umum adalah tantangan besar. Kelebihannya antara lain, fleksibilitas dalam berbagai tugas, potensi untuk menggantikan manusia dalam banyak bidang. Kekurangannya antara lain, kompleksitas tinggi dalam pengembangan, potensi risiko etis dan keamanan. AI Super adalah AI yang melebihi kecerdasan manusia dalam segala hal. Konsep ini sering digambarkan dalam fiksi ilmiah, di mana AI memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengalahkan manusia. Kelebihannya, kemampuan tanpa batas, potensi untuk menyelesaikan masalah besar manusia. Kekurangannya, risiko eksistensial bagi manusia, masalah etika yang kompleks. Jenis AI berdasarkan fungsionalitas. Satu, AI reaktif adalah AI yang hanya bisa merespon situasi saat ini tanpa kemampuan untuk mengingat pengalaman masa lalu. Contoh klasik adalah Deep Blue, komputer catur IBM yang mengalahkan juara dunia Garry Kasparov. Kelebihannya, sangat cepat dalam pengambilan keputusan, akurasi tinggi dalam tugas tertentu. Kekurangannya, tidak bisa beradaptasi dengan situasi baru, tidak memiliki ingatan atau pengalaman. 2. AI dengan memori terbatas. Jenis ini bisa menggunakan data dari masa lalu untuk membuat keputusan. Contohnya adalah mobil otonom atau self-driver car yang memantau kondisi jalan dan lalu lintas untuk mengemudi dengan aman. Kelebihannya, kemampuan adaptasi yang lebih baik menggunakan data historis untuk pengambilan keputusan. Kekurangannya, kapasitas memori terbatas, masih memerlukan pengawasan manusia dalam situasi kompleks.
Pada tanggal 3 Mei 1957, Grandmaster Garry Kasparov bertanding catur dengan superkomputer IBM Deep Blue. IBM Deep Blue berhasil mengalahkan Kasparov dengan skor 4-2 dalam 6 pertandingan. Mobil self-drive car atau otonom dari Honda. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsionalitas AI yang lainnya, yaitu AI dengan theory of mind atau teori pikiran. Adalah konsep di mana AI dapat memahami dan merespons emosi, kebutuhan, dan niat manusia. Ini adalah langkah menuju AI yang interaktif dan manusiawi. Meskipun AI ini berpotensi dalam bidang kesehatan mental dan hubungan manusia dengan mesin. Kelebihannya, interaksi lebih alami dengan manusia, pemahaman lebih baik tentang konteks sosial. Kekurangannya, tantangan dalam pemrograman emosi dan niat, resiko misinterpretasi. Selanjutnya, self-aware AI atau AI dengan kesadaran diri. Ini adalah tingkat tertinggi dari kecerdasan buatan, di mana AI memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan dapat memahami keberadaannya. Ini adalah topik yang sangat teoritis dan spekulatif. AI ini bisa menjadi entitas yang sangat kuat dan mandiri. AI bisa Anda temukan ketika menonton film-film fiksi ilmiah, entah itu sebagai asisten virtual maupun robot interaktif. Beberapa contohnya seperti virtual assistant di film Her atau Jarvis dari trilogi film Iron Man. Kelebihannya, kemandirian penuh, potensi untuk inovasi yang tidak terbatas. Kekurangan, tantangan etis dan moral yang sangat besar, risiko kontrol dan keamanan. Google DeepMind adalah perusahaan kecerdasan buatan. Perusahaan ini menciptakan jaringan saraf yang belajar memainkan permainan video layaknya manusia, dan jaringan saraf yang dapat mengakses memori eksternal layaknya mesin Turing konvensional. Hasilnya adalah komputer yang mampu meniru ingatan jangka pendek otak manusia. Perusahaan ini menjadi sorotan pada tahun 2016 setelah program AlphaGo. Ciptaannya mengalahkan seorang pemain Go profesional untuk pertama kalinya. Virtual assistant Jarvis di film Iron Man. 4 teknik dasar dari AI. 4 teknik dasar dari AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Contoh algoritmanya seperti blind search, heuristic search, probabilistic search. Reasoning adalah teknik untuk menarik kesimpulan dari data atau fakta-fakta yang kita punya. Contoh algoritmanya seperti rule-based, case-based, fuzzy, uncertainly. Planning adalah teknik untuk mendekomposisi atau mecah masalah yang kompleks menjadi sederhana. Contoh algoritmanya seperti goal stack planning dan constraint posting. Learning adalah teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Contoh supervised learning, unsupervised learning, unreinforcement learning. Bagaimana AI bekerja? Satu, pengumpulan data dan pengamatan. Langkah pertama yang penting adalah pengumpulan data dan pengamatan. Data merupakan bahan bakar utama bagi sistem AI. Makin banyak data yang diolah, makin baik kualitas kinerja AI. Proses pengamatan dilakukan untuk memahami tugas atau masalah yang ingin dipecahkan oleh AI. Pengamatan yang jelas membantu dalam menentukan jenis algoritma dan model yang tepat untuk digunakan. 2, data pre-processing. Langkah berikutnya adalah data pre-processing. Tujuan dari tahap ini adalah membersihkan, mengorganisir, dan mempersiapkan data sebelum diolah lebih lanjut. Data yang bersih dan terstruktur akan membantu proses pelatihan dan pengujian model AI. 3, penggunaan algoritma
dan model machine learning, salah satu cara utama AI belajar adalah melalui machine learning. Pada tahap ini, algoritma dan model machine learning dipilih dan diterapkan pada data yang telah diproses. Model machine learning akan diinstruksikan untuk mencari pola dan relasi dalam data, serta mengidentifikasi karakteristik yang relevan untuk tugas yang diberikan. 4. Proses training, pelatihan model. Pada tahap ini, model machine learning akan diberikan data pelatihan dan akan melakukan iterasi berulang kali untuk mengoptimalkan parameter dan meningkatkan kinerjanya. Proses ini berlanjut hingga model mencapai tingkat akurasi yang memadai untuk digunakan dalam keadaan sebenarnya. 5. Pengujian dan evaluasi. Model tahap selanjutnya adalah pengujian dan evaluasi. Model akan diuji dengan menggunakan data uji yang berbeda dari data pelatihan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa model dapat menghasilkan prediksi atau tindakan yang akurat dan andal. 6. Implementasi dan integrasi. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem yang diinginkan. AI dapat berfungsi sebagai bagian dari suatu aplikasi atau sistem yang lebih besar, atau bahkan berdiri sendiri sebagai produk atau layanan yang mandiri. 7. Monitoring dan pemeliharaan. Monitoring dan pemeliharaan terus-menerus diperlukan untuk memastikan AI tetap berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat. Komponen-komponen AI, machine learning, deep learning, jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks, dan cognitive computing. Machine learning atau pembelajaran mesin adalah metode di mana AI belajar dari data. Algoritma digunakan untuk menemukan pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. 3 jenis utama machine learning adalah open supervised learning atau pembelajaran terawasi. AI dilatih dengan data berlabel, yang berarti setiap input memiliki output yang diketahui. Contoh, klasifikasi email sebagai spam atau tidak. 2. Unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. AI mencari pola dalam data tanpa panduan. Contoh, pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. 3. Reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. AI belajar melalui trial and error, mendapatkan umpan balik dari tindakan yang diambil. Contoh, robot yang belajar berjalan. Deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan neural network dengan banyak lapisan. Langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah deep learning adalah pendekatan yang tepat untuk aplikasi yang diinginkan. Deep learning sangat efektif dalam mengatasi tugas-tugas yang kompleks seperti pengenalan gambar dan bahasa alami. Namun, perlu diingat bahwa deep learning memerlukan data yang cukup besar dan waktu komputasi yang lebih lama. Jaringan saraf tiruan, artificial neural networks. Jaringan saraf tiruan terinspirasi oleh struktur otak manusia. Mereka terdiri dari lapisan neuron buatan yang bekerja bersama untuk memproses informasi. Jaringan saraf digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar dan suara. Cognitive computing. Cognitive computing mencoba menciptakan AI yang dapat berpikir seperti manusia. Dalam merancang AI dengan pendekatan cognitive computing, misalnya World Natural Language Processing (NLP), AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Teknik ini memungkinkan AI untuk memahami, menafsirkan, dan merespons bahasa manusia. Contoh, chatbot dan asisten virtual. 2. Computer vision memungkinkan mesin untuk memahami dan menafsirkan dunia visual. Ini melibatkan analisis gambar dan video untuk mengenali objek, wajah, atau bahkan emosi. Contoh, pengenalan wajah di media sosial. Manfaat dari AI. 1. Asisten virtual seperti Siri, Cortana, 2. ChatGPT, Generative Pre-training Transformer, 3. Search Engine, 4. Medsos, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. 5. Aplikasi musik dan film berlangganan seperti Spotify, Pandora, Netflix. 6. Autocorrect, 7. Aplikasi transportasi online, 8. Aplikasi belanja online atau e-commerce, 9. Iklan online, 10. Game online, 11. VR atau virtual reality,
12. Aplikasi banking. 11. Chatbot. 1. Asisten virtual. Sebagian orang telah mengenal dengan istilah Siri, Google Now, atau Cortana. Ya, ketiganya adalah asisten virtual pada perangkat iOS, Android, dan Windows Mobile. Seperti sebutannya, asisten virtual tersebut bertugas membantu Anda mencari informasi melalui suara Anda. Layaknya seorang atasan meminta asistennya lewat percakapan langsung secara real-time 2. ChatGPT atau Generative Pre-training Transformer adalah sistem kecerdasan buatan yang telah dilatih untuk berinteraksi dalam percakapan berbasis teks. Pengguna cukup memasukkan pertanyaan, dan kemudian sistem AI pada ChatGPT akan memberikan jawaban yang sesuai dan relevan berdasarkan input tersebut. 3. Search Engine. Kemampuan search engine menyajikan website yang relevan tidak akan bisa tanpa bantuan AI. Teknologi AI pada mesin pencari Google memiliki kemampuan predictive search. Misalnya, ketika Anda memasukkan sebuah keyword, sistem tersebut akan secara otomatis merekomendasi informasi relevan yang memudahkan Anda melakukan pencarian. 4. Medsos atau media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter juga memanfaatkan teknologi AI. Artificial Intelligence pada media sosial berperan dalam mempersonalisasi feed penggunanya, seperti memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 5. Aplikasi musik dan film berlangganan. Layanan berlangganan seperti Spotify, Pandora, atau Netflix telah menggunakan produk AI. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fitur khusus yang memberikan rekomendasi judul musik atau film sesuai minat atau tontonan Anda sebelumnya. Teknologi AI membuat rekomendasi tersebut berdasarkan algoritma khusus. 6. Autocorrect. Contoh AI ini terdapat pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, atau platform lainnya. Pada platform tersebut, mungkin Anda mengaktifkan tombol autocorrect yang akan memperbaiki Grammarly Anda saat menulis pesan. Fitur autocorrect ini memanfaatkan teknologi AI dan NLP. Hebatnya, Google juga menggunakan AI untuk menyortir pesan penting dan sampah. Jika dianggap pesan mengganggu, maka akan dimasukkan ke folder khusus yang ditandai sebagai spam. 7. Aplikasi transportasi online. Seperti Gojek, Grab, atau Maxim, aplikasi ini memanfaatkan teknologi AI untuk memudahkan penggunaannya. Teknologi AI berperan untuk mengelola interaksi user. Misalnya, saat memasang layanan ojek online, Anda akan menerima notifikasi yang menunjukkan posisi driver ojek hingga perkiraan waktu tunggu. 8. Aplikasi belanja online atau e-commerce. Tujuan AI pada belanja online agar memudahkan penggunanya untuk menemukan produk sesuai minatnya. Cara kerja contoh AI ini mengumpulkan data produk yang banyak dicari pelanggan. Kemudian, data tersebut berfungsi untuk memprediksi pembelian untuk menciptakan user atau customer experience. 9. Iklan online. Mungkin Anda pernah melihat iklan-iklan barang di situs belanja. Iklan tersebut bisa muncul berkat teknologi AI yang menganalisis produk yang Anda beli berdasarkan kata kunci yang Anda masukkan pada pencarian sebelumnya. 10. Game online. Kecerdasan buatan artificial intelligence sudah lama diterapkan pada permainan video game. Teknologi tersebut mampu menyajikan pengalaman menantang untuk para gamer, seperti 1. Non-playable characters, NPC, yang dikontrol AI akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan player. 2. Procedural content generation yang ditenagai machine learning akan secara otomatis membuat game environment baru. 3. Player experience modeling untuk melakukan balancing dinamis terhadap tingkat kesulitan gameplay berdasarkan skill si pemain. 11. Virtual reality, VR, menggunakan teknologi AI untuk membuat penggunanya bisa berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Teknologi VR ini banyak ditemukan pada industri game. 12. Aplikasi banking. Teknologi AI berperan memberikan peringatan saat saldonya kurang atau saat nasabah membeli barang menggunakan kartu kredit. Tugas AI akan memberikan notifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pembelian. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan kartu kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Chatbot. Chatbot adalah program kecerdasan buatan AI yang mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk pesan teks atau suara melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. Kemampuan chatbot tersebut memungkinkan untuk melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa natural yang mudah dimengerti. Oleh karena itu, pemanfaatan robot virtual ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang dibuat seolah-olah sedang berbicara dengan manusia atau admin CS pada umumnya, sehingga bisnis dapat memulai percakapan dan mengelola keluhan pelanggan dengan lebih cepat. Selain itu, bot juga menjadi sarana dalam memberikan customer support dan merespon pertanyaan pelanggan dengan cepat. Beberapa manfaat penggunaan teknologi AI lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari teknologi AI. Kelebihan artificial intelligence antara lain, meningkatkan produktivitas kerja, meminimalkan kesalahan manusia atau human error, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu, mampu menciptakan hasil kerja yang konsisten, mampu bekerja selama 24 jam 7 hari tanpa henti. Kekurangan artificial intelligence masih bergantung pada data mining untuk mendapat hasil yang maksimal. Pengembangan AI membutuhkan biaya mahal, belum bisa mengerjakan beberapa hal dari aspek yang berbeda. Tenaga ahli manusia untuk mengembangkan proyek kecerdasan buatan belum banyak. Tantangan AI ke depan. Dari sisi keamanan, risiko keamanan terkait dengan penggunaan AI dalam sistem kritis. Dari segi etika, pertanyaan tentang etika penggunaan AI, terutama terkait privasi dan bias. Dari problem pengangguran, potensi kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Prediksi masa depan teknologi dengan AI. Artificial intelligence adalah bidang ilmu teknologi yang pengembangannya membutuhkan sumber daya besar, baik itu dari segi biaya, tenaga ahli manusia, maupun tingkat kerumitan teknologi di baliknya. Itulah mengapa perkembangan AI saat ini masih berada di generasi kedua, yakni limited memory. Untuk produk kecerdasan buatan dari kategori theory of mind maupun self-awareness AI, masih dalam riset dan pengembangan. Demikianlah pembahasan materi sederhana kita tentang teknologi AI. Semoga bermanfaat dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.